kembali ke Cerita Jakarta. Jakarta punya cerita. Abang Empok masih banyak nih cerita, tapi kalau cerita yang ini cukup mengkhawatirkan nih. Tahun 2025, data sampah di Jakarta menunjukkan tren peningkatan. Kira-kira nih, Jakarta menghasilkan sekitar 8.664 ton sampah, di mana plastik dan sisa makanan menjadi mayoritas. Wah, itu berarti lebih dari 3 juta ton per tahun ya. Banyak ya, Bang Po. Nah, hal ini jadi perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Makanya, pengelolaan sampah harus dari tingkat yang paling dasar, yaitu rukun warga alias lingkungan RW yang terus diperkuat. Seperti yang tertulis di Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Dalam pergub ini, setiap RW didorong untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Salah satunya dengan membentuk bank sampah sebagai sarana pemilahan, pengumpulan, dan pengurangan sampah dari sumbernya. Nggak sampai di situ aja nih Abang Po. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 mengenai bank sampah yang mengatur lebih rinci terkait tata kelola persoalan sampah di setiap kawasan DKI Jakarta. Dan ternyata nih, dengan adanya bank sampah ini, selain menjadi solusi permasalahan sampah, juga menjadi nilai ekonomi bagi warga nih Abang Po. Wah, ini sih namanya sambil menyelam minum air ya. Nah, pas bener nih. Di Cempaka Putih ada salah satu bank sampah yang berhasil dalam pengelolaan sampah dan mengajak warga untuk berpartisipasi. Penasaran sama bank sampah satu ini? Kalau gitu, langsung aja yuk kita intip kegiatannya. Nah, Abang Empo, ternyata masih banyak warga Jakarta yang peduli akan pembuangan sampah dan pengelolaan sampah. Salah satunya adalah ini dia, Bank Sampah Mawar Merah yang ada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bagaimana kegiatannya? Yuk kita lihat. Sebanyak 29 bank sampah ada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Proses pemisahan dari bank sampah tersebut mampu mereduksi sampai hingga 28 meter kubik setiap harinya. Bank sampah Mawar Merah menjadi salah satu yang paling aktif. Jadi kalau bank sampah kembali kepada konsep bank sampah, ini kan tujuannya untuk mengurangi penimbunan sampah di Bandar Gebang. Jadi dengan cara yang tidak seakan-akan tidak memaksa ke arah itu aja, tapi ada benefit yang didapat dari kegiatan ini dengan misalnya sampah-sampah dikumpulkan di sini, terus beberapa jenis sampah untuk menjadi manfaat bagi nasabah yang memberikan sampah ke sini untuk diolah. Dan kemudian untuk kader-kader kita juga mendapat manfaat dari kegiatan ini. Jadi sama-sama ada benefit, tapi lebih kepada untuk kelestarian lingkungan terkait sampah yang sudah menumpuk di DKI Jakarta. Kita udah cukup lama ya, termasuk di lingkungan Cempaka Putih Barat ini termasuk yang pertama untuk kegiatan bank sampah. Jadi kita sudah mulai dari tahun 2015. Jadi kalau dihitung sekarang itu udah 11 tahun. Namun dengan adanya bank sampah lain di wilayah lain, otomatis ada nasabah-nasabah yang terpecah juga. Tapi all in masih bagus untuk kegiatan bank sampah kita karena di beberapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu kita mendapat predikat bank sampah terbaik di DKI Jakarta. Bank Sampah Mawar Merah ini awalnya sih diri pertama 2015 di Kelurahan Cempaka Putih Barat itu hanya di RW 12 selagi belum ada Pemprov DKI Pergub 77. Nasabah kita dari wilayah yang lain alhamdulillah pada ke Bank Sampah RW 12. Yang dirinya itu dulu masih Bu Haji Wiwi Ambar. Kita punya kader ada waktu itu masih 14, alhamdulillah. Kita mengajak untuk warga ngikut
mengikuti nasabah gabung ke bank sampah. Nah, Abang Po, Bank Sampah Mawar Merah ini memang sudah eksis sejak tahun 2015. Keren ya, Abang Po, kesadarannya sudah ada sejak lama loh. Tapi nih, Abang Po, ternyata membangun bank sampah dan menjaga eksistensinya tanpa melupakan tujuan utama nggak mudah loh. Masih banyak tantangan-tantangan yang harus dilalui nih, Abang Po. Salah satunya ialah meningkatkan kesadaran dan animo warga untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Nah, untuk menimbulkan animo di warga, jangankan dari kita ya, dari dinas-dinas terkait juga sudah, tapi memang tidak semudah itu. Memang kalau boleh saya beropini, jadi yang paling baik digalakan adalah untuk menimbulkan animo-animo untuk lebih tinggi. Kalau segala program dan lain-lain udah bagus semua, tapi memang tingkat titik terlemah dalam kegiatan ini adalah bagaimana cara untuk memancing animo warga menjadi nasabah. Sebenarnya kendalanya sih tidak ada ya Bu. Coba kalau untuk menabung ke bank sampah ini hanya kesadaran sendiri. Coba kita akan berusaha untuk wilayah RW 12 itu mengurangi sampah, ikut nabung ke bank sampah. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Ada cara-cara yang bisa saya lakukan itu adalah yang sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Karena kalau saya memancing dengan reward apa segala macam, saya juga harus menyesuaikan kondisi kita kan. Nggak mungkin juga kita memberi reward terus, tapi kondisi kita tidak bisa terus-terusan untuk berbuat seperti itu gitu. Jadi memang pendekatan yang ada saat ini saya lebih kepada warning yang saya berikan kenapa kita harus seperti melaksanakan kegiatan bank sampah ini, karena beberapa hal misalnya untuk menghindari bencana-bencana alam seperti banjir, jadi tolong diiniin. Terus bencana-bencana timbulnya wabah penyakit, karena ini kan menyangkut beberapa hal sama-sama plastik juga, seperti gelas-gelas aqua atau botol itu kan kalau didiemin ada timbunan air menjadi jentik juga, ada kecenderungan timbul jentik gitu. Jadi saya lebih ke situ gitu. Dan jadi mungkin sambil jalan mencegah hal-hal yang menjadi ancaman kesehatan kita ataupun bencana lain, sambil jalan kita mencari benefit yang bisa didapatkan oleh nasabah. Ternyata nih Abang Po, Bank Sampah Mawar Merah ini tidak hanya menerima sampah-sampah seperti botol dan kardus saja, tapi juga menerima jenis sampah rumah tangga yang diolah kembali menjadi kompos. Jenis sampah itu ada berbentuk botol, kardus, ada buku, ada duplek, ada besi juga ada, terus ada kardus juga, koran juga ada. Bank sampah ini juga menerima jenis sampah seperti minyak jelantah atau minyak bekas agar tidak dibuang secara sembarang hingga merusak lingkungan. Dan uniknya juga nih, demi efektivitas, para kader juga rela menjemput langsung sampahnya dari rumah ke rumah. Jadi nasabah tinggal tunggu di rumah, siapkan sampah yang telah dipisahkan aja deh. Kalau harga sih istilahnya emang turun naik sih Bu ya, harga turun naik. Istilahnya yang botol bersih itu yang berupa sebenarnya yang awal tinggi tuh botol bersih kita yang main ya. Tapi karena ini lagi turun botol bersih ya masih dari sananya emang turun sih Bu. Yang paling besar harga botol bersih itu berupa dulu dijual 7,5-an gitu Bu. Sekarang masih turun karena 4,5 Bu gitu. Berbentuk seperti tas, seperti topi, ada bros, ada penempelan kulkas, ya, ada tutup galon. Ini biasanya tergantung dari pembuatannya, paling 3 hari paling lama sih Bu untuk pembuatan daur ulang ini. Berdasarkan fungsinya nih Abang Po,
Dengan adanya bank sampah sendiri, bisa mengurangi volume jenis sampah yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, keberadaan bank sampah ini sendiri sangat berguna untuk menekan volume sampah yang ada di DKI Jakarta. Tapi kita jadi penasaran deh sama tanggapan para nasabah bank sampah Mawar Merah ini. Kira-kira keberadaan bank sampah ini berpengaruh nggak ya? Yuk kita dengerin Abang Po. Saya Ibu Lis di Bank Sampah sebagai kader dan nasabah. Sudah dari tahun 2015 sampai sekarang. Ya satu untuk meringankan barang-barang bekas ya, jadi nggak terlalu berantakan, jadi bisa dikumpul bisa jadi uang gitu loh. Jadi kan lumayan setiap mau munggahan kita ambil uangnya gitu. Kenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra dari Anak Muda Karang Taruna. Bagus sih, baik buat idenya juga. Jadi biar warga tuh pada bisa kerja bakti bareng. Fokus pada pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk melalui peran aktif dan keberadaan bank sampah, jadi salah satu garda terdepan untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta. Itu sangat penting sekali ya, karena Jakarta ini kita ketahui sendiri sampah setiap hari itu sekitar 8.000 ton sampah per hari yang terbuang di Bantar Gebang. Nah, jadi setiap RW di Jakarta itu harus mempunyai 1 unit bank sampah tingkat RW. Nah, untuk mengurangi sampah-sampah yang terbuang ke Bantar Gebang. Jadi sebelum sampah terbuang ke Bantar Gebang itu di bank sampah ini sudah dikelola untuk sampah-sampah jenis anorganik, yang sampah yang ada nilai-nilai value-nya. Biasanya itu dikelola sama bank sampah tingkat RW. Biasanya di setiap RW itu kita ada satu pendamping untuk di RW untuk mengedukasi tentang pengolahan sampah. Ya, salah satunya membentuk bank sampah. Setiap kalau di Jakarta aja setiap 1 unit bank sampah dapat mengurangi sampah, itu pasti sangat mempengaruhi pembuangan sampah ke Bantar Gebang. Perannya adalah selalu memberikan edukasi. Setiap pendamping RW selalu mengedukasi ke warga-warga untuk melakukan pemilihan sampah dari sumbernya. Karena kita mengacu ke Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dari sumbernya. Nah, dari itu kita untuk supaya sampah itu berkurang dari sumbernya, jangan sampai terbuang ke Bantar Gebang. Tahun 2025, baru sekitar 32% sampah yang bisa terkelola di Jakarta, dengan hadirnya sekitar 2.800-an bank sampah. Masalahnya, belum semua bank sampah aktif dan warga punya kesadaran untuk memilah sampahnya. Memang ada di Cempaka Putih juga masih ada beberapa RW yang belum mempunyai bank sampah. Kita dari LH selalu turun ke lapangan, selalu memberikan edukasi tentang bagusnya mempunyai bank sampah. Karena satu, untuk skala ekonomi situ ada. Kedua, untuk pengurangan sampah yang seharusnya terbuang ke Bantar Gebang itu tidak terbuang ke Bantar Gebang. Jadi kita dari LH selalu setiap hari itu memberikan edukasi, turun ke lapangan untuk supaya RW-RW mana yang belum punya bank sampah itu kita usahakan harus membentuk bank sampah. Dan warga yang belum melakukan pemilahan mungkin memang rada sulit juga ya untuk memberikan edukasi ke warga yang mau untuk memilah, tapi sedikit-sedikit kita selalu berusaha. Dari RW 12 saya, contohnya RW 12 ini tadinya tidak ada punya bank sampah, sekarang punya bank sampah dan salah satu bank sampah terbaik juga di Kecamatan Cempaka Putih. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaksanakan pelatihan bagi pendamping bank sampah di seluruh kelurahan sebagai langkah mewujudkan target 1 RW 1 bank sampah di wilayah Jakarta. Program ini menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumbernya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi sirkular berbasis lingkungan. Komunikasi yang baik dengan warga dan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya memilah sampah dari rumah merupakan kunci utama keberhasilan program ini. Sadar diri untuk membuang sampah, jangan seperti di kali atau sembarang yang bikin kita mampet dan akibatnya banjir Jakarta gitu.
Ayo deh untuk anak muda kita kerjasama untuk mengumpulkan sampah-sampah bekas ke RW masing-masing. Kami dari LH mengharapkan supaya memilah sampah dari sumbernya untuk mengurangi beban Bantar Gebang yang sudah overload. Jadi diusahakan kita mengolah sampah dari sumbernya dan manfaatkanlah ada bank sampah yang ada di RW-RW untuk melakukan penampungan bank sampah. Semoga itu juga menjadi ada nilai value tambahan untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bank sampah ini memang kegiatan cukup baik. Pesan saya untuk para warga DKI Jakarta, mohon untuk kita menjaga kebersihan, untuk tidak membuang sampah, dan membuat sampah yang tadinya itu sampah, kita tahu ya artinya sampah. Tapi buatlah sampah itu menjadi titik kecil yang mempunyai arti yang sangat besar. Nah, Abang Empo, ternyata sistem pengelolaan sampah di Jakarta bukan hanya sekedar sistem dan aturan yang diterapkan, tetapi juga harus ada kesadaran dari warga Jakarta sendiri untuk bisa menjaga lingkungan di Jakarta. Karena dari hal kecil seperti membuang sampah dan memilah sampah bisa memberikan dampak yang cukup luar biasa untuk kota Jakarta. Maka dari itu, kita harus menjaga Jakarta agar terbebas dari sampah. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Nah, Abang Empo, gimana cerita Jakarta hari ini? Menarik dan menambah informasi juga kan? Tapi sayang banget nih, udah 30 menit cerita Jakarta nemenin Abang Po di rumah. Itu tandanya kita harus pamit undur diri dulu ya. Kalau begitu, sampai bertemu di Cerita Jakarta. Jakarta punya cerita. Dadah Abang Po.